Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Wijaya dengan NIM 333 Rudol 0011 dari kelompok praktikum penelitian operasional 2, kelompok 2021, shift 2. Kini saya akan menjelaskan eh, cara penyelesaian dari tugas mingguan shift 2, modul 4 praktikum penelitian operasional 2. Ini mana terdapat tiga soal. Pada soal pertama yaitu sebuah perusahaan sedang merencanakan suatu proyek yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan manajemen proyek yang efektif untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Berikut adalah durasi dalam minggu untuk setiap tahap dan pelaksanaan proyek tersebut. Sini ada tabel proyeknya, kegiatan sebelumnya dan durasinya. Lalu buatlah solusi dari permasalahan tersebut. Langsung saja kita menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan software Form KM. Pertama kita buka terlebih dulu software Form KM di sini. Nah, kalau sudah kita pergi ke modul 3 dan di sini kita pilih Project Management Part atau CPM. Di mana kita pilih single time estimate karena diketahuinya hanya durasinya satu doang. Nah, jika sudah kita ganti title-nya sesuai dengan keinginan kita. Lalu untuk nomor aktivitas ini karena pada tabel tadi itu kegiatannya ada A, B, C, D, E, F, G, sampai K, maka itu ada 11 aktivitas. Maka kita ini ganti dengan 11. Oke. Nah, untuk ini kita isi saja sesuai dengan yang ada pada tabel pada soal. Untuk aktivitas tem untuk A itu 1, lalu 6, lalu 5, lalu 4, lalu 9, lalu 8, terus 7, 3, 6, 4, dan 3. Nah, untuk predecessor ini merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di sebelumnya pada suatu aktivitasnya. Nah, untuk aktivitas A ini tidak ada kegiatan sebelumnya, makanya tidak ada predecessornya. Sedangkan untuk yang aktivitas B, ada kegiatan sebelumnya itu A. Lalu pada aktivitas C juga sama, A juga, D juga sama A, E juga A. Lalu sedangkan F pada kegiatan sebelumnya itu B, lalu G juga B, A itu C, eh, I juga kegiatan sebelumnya itu D, dan D ini ada tiga kegiatan sebelumnya yaitu ada F, G, dan H. Lalu K juga ada tiga yaitu E, I, dan J. Dan jika sudah disesuai pada soal, langsung saja kita solve untuk melihat hasilnya. Nah, di sini terdapat hasilnya itu dari project activity activity time itu 22 minggu yang di mana dengan jalur kritisnya itu dari aktivitas A, B, F, J, dan K. Kenapa A, B, F, J, dan K? Karena kita lihat dari slacknya itu sudah nol, sedangkan dari aktivitasnya itu masih ada angkanya yang menandakan masih membutuhkan waktu yang lebih. Jadi untuk jalurnya itu kita pilih jalur A, lalu ke B, lalu ke F, lalu ke J, dan ke K dengan estimat dengan activity time itu ya selama 22 minggu. Nah, ini untuk gambarnya ke A, ke B, ke F, ke J, dan ke K. Yang dimana A itu 1, B itu 6, F itu 8, J itu 4, dan K itu 3. Yang dimana jika dijumlahkan itu hasilnya akan 22, yaitu 22 minggu. Jadi waktunya. Oke, next saja. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya. Berdasarkan permasalahan berdasarkan permasalahan pada soal satu, apabila perusahaan memiliki data waktu optimis dan waktu pesimis yang dapat dilihat pada tabel di bawah, maka bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Di sini diketahui waktu optimis dan waktu pesimisnya, sedangkan kita lihat permasalahannya pada soal satu juga. Lalu seperti biasa kita langsung saja buka software PMKM-nya, lalu kita ke modul 3. Kita pilih sini triple time estimate karena sudah diketahui waktu-waktunya tidak hanya durasinya doang, ada waktu optimis dan waktu pesimis. Jadi kita pilih triple time estimate. Kita save saja soal satu.
Oke, untuk ini kita title sesuka kita, saya sini soal 2. Lalu untuk nomor aktivitasnya sama seperti sebelumnya 11 karena ini merupakan permasalahan pada soal 1, tapi cuma ditambahkan waktu optimis dan waktu pesimisnya. Sedangkan aktivitasnya sama seperti soal 1. Nah, di sini kita isi optimis time-nya sesuai dengan yang ada pada soal nomor 2 tadi, sesuai tabel. Yang di mana waktu optimisnya ada 1, 3, lalu 4, 2, 9, 7, 4, 1, 5, 3, dan 2. Kalau untuk pesimistic time itu waktu pesimis, yang dimana ada 1, 8, 6, 4, ada 15, 8, 9, 9, 7, 8, 7. Dan post likely time itu kita lihat dari durasi yang pada nomor soal nomor 1, yaitu 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 3, 6, 4, 3. Nah, predecessornya juga sama saja seperti pada soal nomor 1, yaitu untuk kegiatan sebelumnya pada aktivitas A itu tidak ada, sedangkan B itu ada aktivitas ada kegiatan sebelumnya itu ada aktivitas A, lalu C juga ada A, D juga ada A, E ada E, F itu ada B, sedangkan G ada B, H itu ada C, lalu I itu ada D, J itu ada F, G dan H. Lalu untuk K itu ada E, I, dan J. Yang dimana jika sudah diisi semua sesuai pada soal, kita solve saja. Dan di sini kita dapat hasilnya yaitu proyeknya itu activity time pada proyeknya itu selama 22,67 minggu. Yang dimana untuk pemilihan jalurnya itu ada pada aktivitas A, aktivitas B, aktivitas F, aktivitas J, dan aktivitas K. Karena itu dipilih karena merupakan siletnya sudah nol. Yang sedangkan yang lainnya masih ada waktu yang menandakan masih membutuhkan waktunya. Lalu untuk chartnya bisa terlihat. Nah, untuk chartnya ini bisa kita lihat aktivitas apa aja yang dilewati A, B, F, J, dan K. Kebanyakan itu merupakan jalur kritis. Ini mana A itu 1, B itu 5,83, F itu 7,83, J itu 4,5, dan K itu 3,5. Apabila dihasilkan, hasil tersebut akan menghasilkan 22,67. Jadi jalurnya itu A, B, F, J, dan K dengan aktivitasnya sebanyak 22,67 minggu. Lalu next saja ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3, yang dimana berdasarkan permasalahan pada soal nomor 1, apabila perusahaan ini melakukan percepatan berdasarkan waktu realistik yang diketahui, maka bagaimana rencana percepatan proyek tersebut jika diketahui informasi percepatan proyek pada seperti tabel di bawah ini. Langsung saja kita buka file POMKM-nya, di mana kita pilih modul 3 Project Management atau CPM, lalu kita pilih yang crashing. Save saja, lalu soal dulu. Title-nya sesuai ingin kita, lalu untuk number of activities-nya karena ini masih menyangkut dengan permasalahan nomor 1, jadi aktivitas sama seperti nomor 1, yaitu aktivitasnya 11. Nah, eh, di sini untuk normal time, crash time, normal cost, dan crash cost-nya kita isi sesuai pada soal nomor 3, yang dimana ada pada tabel situ sudah dijelaskan. Untuk waktu normalnya itu ada 1, 6, lalu ada 5,
4, 9, 8, 7, 3, 6, 4, dan 3. Lalu untuk crash time sendiri itu ada 1, ada 4, ada 3, ada 6, ada 6, ada 5, ada 3, ada 5, ada 3, dan ada 2. Lalu untuk normal cost itu yang 5.000, lalu 11.000, lalu 8.000, 29.000, 38.000, 13.000, 62.000, 22.000, 13.000, 5.000, dan 1.000. Kalau untuk crash cost sendiri atau biaya crashnya itu 7.000, 15.000, 11.000, 33.000, 41.000, 15.000, 65.000, 25.000, 17.000, 9.000, dan 2.000. Nah, untuk predecessor itu sama pada soal nomor 1, yaitu untuk A itu tidak ada, lalu B itu ada A, untuk C juga A, D juga A, E juga A, sedangkan F itu B, G itu B, H, H itu C, dan I itu D, lalu untuk J itu F, G, dan H, lalu untuk K itu ada E, I, dan J. Di mana jika sudah terisi sesuai pada soal, nah kita solve saja. Nah, di sini didapatkan resultnya atau hasilnya untuk proyeknya itu aktivitas aktivitas proyek itu memerlukan waktu normalnya itu sebanyak 22 minggu. Lalu untuk waktu waktu crash itu sebanyak 16 minggu eh, dengan jika ingin jika ingin melakukan rencana percepatan proyek, maka di kita melakukan percepatan pada aktivitas A dan B. Sorry, kita membayar casing costnya sebanyak 12.500, yang mana kita untuk crashing costnya itu kita perlu membayar sebanyak 12.500 jika kita ingin melakukan rencana percepatan proyek pada eh, pada proyek tersebut dengan crashing cost-nya itu pada kegiatan B itu sebanyak 4.000, lalu pada kegiatan F itu sebanyak 2.000, kegiatan G itu sebanyak 1.500, dan J itu 4.000, dan K itu yang terakhir dengan 1.000. Lalu jika dihasilkan crash cost-nya itu jika ingin melakukan percepatan itu sebanyak 12.500. Eh, Lalu jika sudah kita save saja ini. Ya, mungkin sekian dari pemaparan saya cara penyelesaian dari tugas mingguan modul 4 praktikum PO2 ini pada shift 2. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.